Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ayomi Larasati, kelas 4 dari MI Al-Iman Bulus. Aku akan menceritakan kisah pendiri Kabupaten Purworejo. Yuk ikuti kisahnya. Kisah ini diambil dari buku Pendiri Kabupaten Purworejo, karya S. Danu Subroto. Sesok minggu dek, ayo takjak melu aku mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dek, sak kula Yogyakarta. Kutane resik tur akeh tempat wisata. Sebelum maraknya perang Pangeran Diponegoro, hiduplah seorang lelaki yang bernama Raden Singowijoyo. Ia mengembara ke daerah Keraton Surakarta dan menjadi Mantri Geladak di Kadipaten Surakarta. Mantri Geladak mempunyai tugas yakni mengawasi irigasi pertanian daerah Kasunanan Surakarta serta menjadi pimpinan kantor pengurusan pajak keraton. Karena merasa sudah saatnya pensiun, Raden Singowijoyo meminta putranya Raden Resodiwiryo untuk menggantikannya. Wahai anakku Resodiwiryo, gantikanlah posisiku. Ince ayahanda. Putranya lahir pada hari Rabu Pahing 17 Mei 1779 yang bertepatan dengan tahun Ehe 1708 Saka. Sebelum menggantikan posisi ayahnya, Raden Resodiwiryo menuntut ilmu di pondok pesantren bersama dengan Raden Mas Ontowiryo yang diasuh oleh Kiai Haji Taftanjani. Karena keuletan dan kesetiaan Raden Resodiwiryo, Sultan Pakubono VI menaikkan pangkatnya menjadi Panewu Geladak, yakni pemimpin para mantri Geladak. Saat mengemban tugas mulia tersebut, Raden Resodiwiryo mendapatkan sebuah hadiah keris yang indah yang membuat Patih Danurejo merasa iri hati karena menjadi abdi kinasihnya Kanjeng Sultan Pakubono VI. Sehingga sang patih meminta keris yang diberikan oleh Sultan Pakubono VI. Tetapi Raden Resodiwiryo menolaknya. Wenehono keris sik diparingi karo Kanjeng Sultan Pakubono VI. Ngapunten Patih, menika peparing saking Sultan Pakubono VI. Hamba mboten saged anyerahaken keris menika. Hamba! Betapa marah sang Patih mendengar penolakan dari seorang abdi keraton rendahan. Karena dendam hatinya, ia memfitnah Raden Resodiwiryo bahwa ia tidak setia terhadap Kasunanan Surakarta, yang menyebabkan Raden Resodiwiryo diturunkan pangkat menjadi Mantri Geladak. Diturunkan pangkat pada saat itu adalah hal yang sangat memalukan, sehingga Raden Resodiwiryo memilih mengundurkan diri dari abdi keraton. Ia pulang ke Bagelen menemui ibundanya, Nyai Singowijoyo, dan menumpahkan segala keluh kesahnya. Raden Resodiwiryo tidak mau terlalu dalam terikat dengan kesedihannya, sehingga ia melakukan tirakat. Tirakat yang dilakukan adalah tirakat Pujidina dan tirakat Meluat. Tirakat Pujidina adalah puasa selama 5 tahun, sedangkan tirakat Meluat adalah mengubur diri selama 40 hari. Ibundanya sangat khawatir dengan tirakat yang dilakukan oleh Raden Resodiwiryo.
Resodiwiryo mentaso baliyo marang Uma. Tetapi akhirnya tirakat yang dilakukan oleh putranya berhasil. Sementara Raden Resodiwiryo bergumul dengan nasibnya, perang Pangeran Diponegoro merebak menyebar sampai ke Purworejo. Karena perang semakin merebak, akhirnya atas saran Pangeran Kusmoyudo, Sultan Pakubono VI menitahkan Raden Resodiwiryo untuk ikut berperang di tanah Bagelen dengan jabatan sebagai senopati pengamping. Tugasnya menjadi petunjuk jalan bagi pasukan Surakarta dan mendampingi Pangeran Kusmoyudo. Sepak terjang Raden Resodiwiryo sebagai prajurit menurut pandangan pihak Keraton Surakarta memang sangat memuaskan. Ia adalah tangan kanan Pangeran Kusmoyudo yang selalu siap di medan perang. Kemampuannya benar-benar mendapat pujian dari Keraton Surakarta. Sehingga pada tahun 1828 Raden Resodiwiryo diangkat oleh Sultan Pakubono VI menjadi tumenggung di Brengkelan dengan gelar Kanjeng Tumenggung Cokrojoyo. Sejak 28 Maret 1830 tak terdengar genderang perang yang membangunkan prajurit untuk segera mengangkat senjata. Tak terdengar dentum meriam yang membuat rakyat lari ketakutan karena desanya dijadikan perang ajang darah. Perang Pangeran Diponegoro merupakan perang terbesar sekaligus terluas yang pernah terjadi di Pulau Jawa. Karena kiprahnya, Kasunanan Surakarta mengangkat Tumenggung Cokrojoyo menjadi Bupati Brengkelan. Cokrojoyo ingin mengubah nama Brengkelan yang dianggapnya kurang tepat, karena nama Brengkelan diambil dari kata brengkele atau brengkelo yang berarti tidak mau mengalah, mempertahankan pendapat sendiri dan tidak mendengarkan nasihat. Dengan mengubah namanya menjadi Purworejo, Purwo yang berarti permulaan atau dahulu, dan Rejo yang berarti kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Setelah mengubah namanya menjadi Purworejo, Cokronegoro banyak melakukan pembangunan dan pembenahan yang manfaatnya masih bisa dirasakan sampai saat ini. Antara lain, alun-alun, pendopo bupati, masjid agung, beduk pendowo, saluran Kedung Putri, sekolah, dan gereja. Raden Adipati Aryo Cokronegoro I dimakamkan di Pasaran Bulus Hadipurwo yang terletak di Desa Bulus, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Bagi warga Purworejo yang belum pernah ziarah ke Bupati pertama Purworejo, yuk ziarah untuk mengenal perjuangannya. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.